Ya, apa tuh? Bacot ria. Waduh. Aku tuh ingin jadi pendidik tapi sekaligus konten kreator. Tanya, kalau kamu FYP tuh nyangka enggak sih? Pastinya enggak nyangka ya. Soalnya tuh kadang video yang enggak niat untuk dibuat tuh malah FYP. Yang bener-bener niat diedit, susah-susah diedit itu malah enggak. Kebetulan banget nih. Aduh, apa gitu Saya kan buat konten kelas nih. Iya. Nah, itu tuh rencananya tuh mau aku buat. Halo semuanya, kembali lagi di podcast Prodi Pendidikan Matematika. Nah, mungkin teman-teman udah pernah lihat aku nih di podcast sebelumnya, di episode-episode sebelumnya. Nah, di episode kali ini partnerku beda nih dari yang sebelumnya. Ada host baru lagi di podcast Prodi ini. Oke, daripada teman-teman penasaran, mending kita langsung kenalan aja. Mungkin teman-teman juga udah lupa nih sama namaku gitu. Oke, kita langsung perkenalan aja ya. Halo, namaku Ola dari angkatan 2020 kelas A nih. Dan halo, nama aku Helena dari angkatan 21 kelas A. Kita sama kelas A nih, Kak. Iya, tapi sayangnya beda angkatan ya. Iya. Oke, sebenarnya hari ini kita ngapain sih? Kok berdua gitu? Nah, sebenarnya kita nggak berdua. Oh, nggak berdua ya? Iya, nanti aku spill ya. Kita tuh punya bintang tamu nih. Narasumber. Oke, siapa sih Kak? Cowok cakep. Cowok cakep ya? Penasaran nggak? Iya, kayaknya kalau yang minggu kemarin tuh kan ada cewek cantik nih. Nah, kalau yang sekarang cowok ya? Iya, cakep lagi. Tapi boleh gak sih? Jangan dong, Kak. Jangan ya, jangan. Belum Oke, saatnya. Oke. Fokus Oke. pada pendidikan. Iya, aduh maaf ya agak melenceng dari podcast kita. Oke, daripada teman-teman penasaran, mending kita langsung panggilkan tamu kita nih. Oke. Halo Yosef. Halo. Selamat datang di podcast Prodi Pendidikan Matematika nih. Gimana kabarnya hari ini? Luar biasa baik. Oke, puji Tuhan ya, sehat. Puji Tuhan sehat. Oke, kamu bisa nih perkenalan dulu kan teman-teman di YouTube channel yang senantiasa dengerin kita nih belum kenal kamu nih. Kamu bisa nama panggilan kamu siapa, kelas, angkatan, dan kesibukan kamu nih selain kuliah apa aja sih? Boleh dong tahu. Boleh banget. Oke, namaku Yosef Prasetyo Wibowo. Biasanya teman-temanku panggil Yosef. Untuk jurusan aku pendidikan matematika dari kelas 21B. Terus untuk kesibukan saat ini, karena aku ikut PSM, Paduan Suara Mahasiswa Kantus Firmus di Universitas Sanata Dharma ini, dan sebentar lagi akan mengadakan konser Newcomers nih 2021. Jadi saya disibukkan dengan latihan setiap harinya, dan pastinya saya juga nggak disibukkan sih. Emang saya punya tujuan untuk membuat suatu konten a day in my life gitu menarik sih. banget gak sih? Kayak selain kuliah terus ikut PSM. PSM, berarti kan pintar nyanyi gak sih? Iya. Suaranya pasti merdu banget nih. Nah, PSM lain. Aduh, nah selain itu juga ngonten. Ya ampun, kamu Keren nggak banget. capek apa? Sibuk banget kayaknya. Ya kalau capek sih ya pasti capek ya. Tapi kan emang itu ada tujuan tertentu kalau saya ikut. Oke. Iya. Oke. Terus Yosef sendiri suka ngonten apa sih? Banyak sekali sih. Aduh, bisa disebutkan. Spill dong, Kan spill. banyak nih. Ha. Apa aja nih? Kalau aku sih ngonten di beberapa platform media sosial. Salah satunya itu TikTok. Kalau di TikTok itu kebetulan aku punya 2 akun pribadi. Yang pertama itu aku gunain untuk rekomendasi barang murah. Jadi kayak aku beli di TikTok terus aku kasih review-reviewnya gitu, barangnya seperti apa, terus harganya, terus saya juga nyantumin link pembeliannya itu, jadi teman-teman bisa dengan mudah kalau tertarik langsung klik gitu. Terus selain itu di akun yang kedua itu kontennya a day in my life, tapi a day in my life dari saya itu tuh namanya nggak a day in my life. Apa tuh? Apa tuh?
sehari bersama Yosep Prasetyo. Waduh, keren keren nih. ya sih sehari bersama Yosep nih. Berarti Iya. nanti ini juga ada in my life dong. Iya. Waduh, kita masuk ke kontennya nih. Aduh, Promosi. promosi. Oke, nanti jangan lupa promosi ya. Oke. Oke. Tadi kan banyak banget nih ya kamu kayak kontennya tuh aku jadi tertarik nih sama konten kamu gitu. Aku mau tahu nih awal mula kamu suka konten tuh gimana sih? Atau gara-gara pandemi kamu gabut gitu atau gimana? Untuk awal mula aku konten tuh karena di suatu waktu Waktu. iya, tiba-tiba tuh aku terpikirkan kalau aku harus memanfaatkan media sosial yang aku punya. Nah, kebetulan karena aku suka menyanyi, saya awali dengan cover-cover lagu. Itu mulainya di YouTube. Terus di YouTube, terus karena ada TikTok, lagi panas-panasnya TikTok ya waktu pandemi, terus akhirnya saya terjunlah ke TikTok. Terus buat akhirnya ya sampai sekarang sih kayak kehidupan sehari-hari TikTok. Oke. Oke. Terus kalau kamu konten ini nih jadi kesibukan kamu kah atau kayak cuma rutinitas atau kayak cuma selingan aja nih di kehidupan kamu gitu? Kalau untuk konten TikTok yang ada in my life itu menurut saya sih rutinitas ya. Soalnya kan kalau a day in my life sehari bersama Yosep Prasetyo, otomatis kan kayak setiap hari itu harus sedikit-sedikit harus dikontenin, sedikit-sedikit harus dikontenin seperti Iya, itu. bener. Dan nantinya akan menjadi sebuah rutinitas. Terus untuk yang cover-cover lagu itu menurutku sih selingan. Kalau semisal waktu kosong, bosen baru konten yang cover atau podcast. Kalau podcast saya tuh namanya nggak podcast, Apa tuh? tapi Daria. Apa, Apa tuh tuh? artinya? Tapi Benar. maaf ya, Ya, apa tuh? bacot ria. Waduh, jadi Yosep juga punya semacam podcast ya, sama ya. Bisa Iya. collabs nggak sih? Bisa dong. Kapan-kapan kita collab ya. Ya, oke. Oke. Terus kan tadi yang ada in my life nih jadi rutinitas juga nih. Nah, terus cara kamu membagi waktu antara ngonten sama perkuliahan kamu nih gimana sih? Kalau untuk pembagian waktu perkuliahan ya, itu ya nggak dibagi-bagi sih. Kayak kalau misalnya waktu berangkat kuliah kan saya juga kontenin tuh mau berangkat kuliah. Terus kalau sampai kuliah itu biasanya aku ngevideonya tuh sebelum pembelajaran dimulai. Jadi waktu dosennya masuk itu baru aku ambil video. Terus selama pembelajaran tuh ya biasanya kan ada jeda kayak jeda antar materi gitu loh Kak. Iya, jadi Nah, antara kuliah. itu aku kesempatin buat ambil video. Itu sih. Berarti setiap saat ada konten gitu ya? Ada yang bisa dibikin konten nih? Iya, kalau misal ada peluang, peluang sedikit. Jadi ngomongin matematika ya. Ada peluangnya nih. Iya. Oke. Terus pernah nggak sih kayak kamu tuh tiba-tiba kayak buntu ide gitu, jadi kayak kamu nggak ada ide nih buat konten gitu, pernah nggak sih? Kalau untuk buntu ide itu pernah. Oke, terus gimana tuh kamu? Cara mengantisipasinya? Biasanya sih saya ya cari-cari video-video lama, mungkin konten-konten sebelumnya tuh aku lihat-lihat lagi untuk referensi-referensi lagi. Terus selain kayak gitu ya aku juga lihat siapa selebgram tiktokers gitu untuk referensi sih gitu. Oke. Asik banget nih kontennya Yosep ya. Terus kamu tuh kadang suka ini nggak sih kadang? Kamu kan udah ikut PSM ya, bikin konten, ikut kuliah lah. Apalagi kuliah sekarang kan udah masuk tiap hari ya. Terus cara kamu bagi waktu tuh gimana? Antara harus sibuk ngerjain tugas, mikirin ide buat konten, gitu? Gimana sih? Boleh di-spill nggak? Kalau pembagian waktu sih ya enggak yang aku bagi-bagi banget gitu ya. Saya juga enggak buat schedule Iya. itu harian enggak. Kayak jalan semengalirnya aja sih. Kayak misal mau PSM ya udah aku tinggalin dulu fokus ke PSM. Terus ada jeda aku konten lagi. Terus misal belajar nih ada tugas kan
udah tahu sendiri ya tugasnya itu seperti apa. Aduh. Apalagi udah semakin tinggi ya semesternya. Bener Ya banget. Makin banyak ya tugasnya ya. Nah kalau misal lagi ngerjain tugas ya bener-bener aku stop, berhentiin dulu, terus aku fokus belajar. Kalau udah baru lanjut lagi kayak gitu sih Kak. Jadi ya stop lanjut gitu. Terus kesibukan kamu ini kira-kira mengganggu perkuliahan kamu gak sih? Kan selain kuliah kan kamu juga ikut PSM, terus kamu juga ngonten tiap hari gitu. Kadang kamu merasa terganggu gak sih kuliah kamu? Kalau untuk merasa terganggu sih enggak ya. Soalnya kan kalau pendidikan itu kan memang nomor satu ya. Jadi kalau konten ini kan cuma selingan aja biar enggak boring, biar enggak kaku hidupnya gitu. Masa ya hidup kok pendidikan belajar terus kaku sekali hidupnya. Jadi ya enggak terbebani, enggak terganggu sih. Berarti itu salah satu cara kamu buat healing ya? Iya, salah satu cara. Healingnya anak PEMA tuh cuma Berbeda. konten ya. Iya. Kalau nggak konten ya tiduran di kos, lihat-lihat apa. Jadi rebahan ya. Iya. Sambil berefleksi. Aduh, merefleksikan diri nih. Oke, terus sebelum mulai perkuliahan, jadi sebelum kuliah nih kamu udah suka ngonten atau belum sih? Kalau sebelum kuliah tuh aku juga udah aktif di itu sih, konten-konten TikTok, YouTube. Terutama sih YouTube karena pertama kali aku di YouTube. Oke. Terus kan sebelum kuliah ini udah suka ngonten juga nih. Nah, itu kira-kira dari kapan kamu mulai suka ngontennya? Kalau aku suka ngonten itu waktu SMA. Dari SMA ya? Ya, tapi waktu SMA itu kontennya ya cuma YouTube aja, nggak ke TikTok. Terus ke TikTok itu ya baru-baru ini sih, pandemi ini, karena pandemi. Iya, karena pandemi TikTok tuh kayak jadi booming banget Iya, ya. muncul kembali. Semuanya ada di TikTok ya Iya, nggak sih? kayak kita cari apa pasti dapet nggak sih di TikTok tuh? Iya bener. Benar. Oke, terus kenapa kamu mau untuk masuk di PEMAT nih? Padahal kamu sendiri suka ngonten gitu. Kenapa nggak masuk ke prodi yang berhubungan sama konten kreator gitu? Kenapa aku masuk ke pendidikan, terutama matematika? Iya. Karena dulu waktu aku daftar gitu ya, ngisi pilihan mata kuliah Prodi. iya, ngisi pilihan jurusan gitu. Oke. Itu aku memutuskan pendidikan karena aku memiliki impian. Sebuah impian. Apa tuh? Jadi aku tuh ingin jadi pendidik tapi sekaligus konten kreator. Iya. Kayak misalnya nih aku ditugaskan di Sepatu sekolah. iya, suatu sekolah yang berada di daerah 3T. Oh iya. Terpencil, Terluar, ya, terdepan, terluar dan tertinggal. ya, Iya nggak sih? bener. Di situ. Kenapa kok di tempat itu? Ha-ha. Karena aku ingin menunjukkan perbedaan pendidikan antara di daerah 3D dan di kota. Pasti kan berbeda. Iya, beda banget. Iya, jadi kayak aku mungkin dengan video atau konten-konten yang aku buat itu bisa menginspirasi, memotivasi teman-teman yang ada di kota. Soalnya dengan pengalaman yang saya miliki ya, di kota tuh kebanyakan tuh pada males belajar. Terus ada beberapa tuh yang di daerah 3 itu malah semangat belajar. Balik kan. Nah, kayak gitu aku pengennya tuh kayak menyadarkan teman-teman yang ada di kota sih dengan fasilitas yang sangat mumpuni kan dibanding yang daerah 3T. Iya, benar. Jadi memang dari dulu tuh kamu udah kepengen jadi pendidik gitu ya? Iya, pendidik. Kenapa matematika? Kenapa hayo? Ya, kenapa? Padahal Padahal pendidik itu kan nggak cuma matematika nih, kan ada banyak, ada biologi, ada fisika, ada bahasa gitu. Nah, kenapa sih matematika? Saat itu sih aku memutuskan matematika karena menurut saya matematika tuh materinya tuh kayak kalau nggak FPPKPK, terus aljabar, kayak gitu-gitu lagi dari SD sampai SMA tuh pasti ketemunya itu. Dan saya kira kan kayak gitu aja ya, ternyata Ya, ternyata realitanya ya, berbeda jauh ya. Iya. kita dituntut untuk bisa
semuanya gitu, nggak cuma FPB, KPK, aljabar, peluang juga harus bisa gitu. Bener. Terus nih aku tuh pernah kan lihat di TikTok tuh ada akun kamu sama akun kelas, iya kan? Iya, benar. Nah itu kamu buat di kedua akun itu tuh apa nggak jadi kepecah ya kontennya? Kalau untuk pembuatan konten ya, konten di dua akun pribadi sama kelas itu tuh sebenarnya yang kelas tuh ada penanggung jawabnya sendiri. Karena di kelas saya kebetulan ada pengurus gitu, pengurus humas. Nah humas itu ada 3, ada TikTok, YouTube, dan Instagram. Jadi kalau misal saya buat konten kelas, itu saya cuma kasih referensi, ide, atau ngasih saran-saran ke ini si humasnya ini. Terus nanti teman saya itu yang mengelola. Terus kalau misal ada kesulitan ya saya bantu gitu sih. Jadi bukan cuma kamu sendiri yang mengelola akun TikTok itu ya? Iya, kalau aku sendiri ya. Udah akun pribadi ada 2, ditambah akun kelas, tugas yang luar biasa. Iya kan? Nggak apa-apa, semangat ya lo ya. Tapi keren ya, kelasnya ada humasnya. Iya loh, kayaknya kelas-kelas yang lain tuh kita jarang menemukan ada humasnya. Paling-paling ketua. Nah, ketua, paling sekretaris dan lain-lain. Nah ini ada humasnya, terus kayak khusus bikin konten gitu. Jadi kayak asik banget ya. Bener asik banget sih kelasnya Yosep. Terus oke. Oke, terus kamu sendiri pernah ikut lomba konten kreator gitu nggak sih? Untuk lomba konten kreator mungkin lomba pembuatan video. Waktu itu di SMA ada sebuah lomba yang diadain pihak sekolah. Jadi ini lombanya tuh antar kelas, tapi dari kelas 10 sampai kelas 12 gitu. Waktu itu aku buat video tentang hari bumi. Aku dan timku, aku itu tim gak sendirian. Ada 3 orang itu buat, dan puji Tuhan menang juara 1. Itu aja sih. Oke, keren banget ya bisa juara gitu. Sudah ada bakat dari dulu ya Kak sih. Ternyata memang dari dulu nih selain jadi pendidik emang bakatnya di konten kreator gitu. Anak pemet nih bos, senggol Iya, dong. aduh. Terus aku mau nanya lagi nih, kalau kamu itu dari sekian banyak konten ya, kamu itu lebih cenderung kemana sih? Lebih cenderung ke yang ke kelas kah, atau ke yang punya akun kamu sendiri? Kalau kecenderungan sih aku lebih ke saya pribadi ya. Iya Ya karena kan Iya kan? banyak sekali manfaat untuk saya, dan juga semoga manfaat ke teman-teman itu juga ada dari video saya. Untuk kefokusan itu aku lebih fokus ke rekomendasi barang murah. Soalnya kan saya sendiri mengalami anak-anak kos tuh maunya tuh yang murah tapi berkualitas, bener nggak? Iya, murah, berkualitas, banyak. Nah, isinya kan Iya banyak. kan? Terus selain rekomendasi barang murah ada Sehari Bersama Yosep Prasetyo. Terus ada juga rekomendasi tempat nongkrong. Waduh. Biasanya kan teman-teman kan kalau ngerjain tugas kan Ya, di kos sambil bosen. Terus kan akhirnya bisa sambil nongki. Iya. Jadi teman-teman yang kalau mau ngerjain tugasnya itu sambil nongki bisa nih tanya-tanya ke Yosep, atau enggak langsung lihat akun TikToknya Yosep nggak sih? Benar. Karena banyak sekali manfaat di akun TikToknya Yosep. Oh ya, kalian penasaran nggak sih sama contoh videonya? Aduh. Oh, contoh sih. Ada ya isinya? Iya kan ada. Aku punya loh. Waduh. Mau lihat? Mau, boleh. Kesana yuk, lihat. Sehari bersama Yosep Prasetyo 4 Dança hula hoop, o cha cha cha, sou estrela. Si barang murah. Oke teman-teman, nah jadi itu tadi tuh salah satu contohnya video dari akun TikToknya Yosep nih. Kayaknya teman-teman mungkin tertarik juga ya. Kalau misalnya teman-teman tertarik, bisa pokoknya langsung cek aja di akun TikToknya Yosep gitu. Boleh di follow juga. Boleh gitu. Jadi jangan lupa follow, jangan lupa share juga. Oke. Terus Yosep sendiri
nyangka nggak sih kamu tuh kalau ternyata video TikTok kamu tuh masuk ke FYP yang lain nih, jadi kayak banyak yang nonton nih. Kamu nyangka nggak sih? Kalau ditanya kalau kamu FYP itu nyangka enggak sih, pasnya nggak nyangka ya. Soalnya tuh kadang video yang enggak niat untuk dibuat tuh malah FYP, yang bener-bener niat diedit, susah-susah diedit itu malah enggak. Itu ya bener-bener nggak menyangka dan pasnya seneng banget. Aduh. Tapi iya loh, sampai aku tuh pernah kan, temanku ada yang kuliah di univ lain, dia tuh sampai nanya, ini temenmu ya anak Pemat Sadar gitu. Jadi sampai keluar gitu loh. Iya, jadi selain untuk pribadi ini ternyata juga ada manfaatnya untuk prodi ya. Jadi Iya bener. orang-orang luar tuh jadi tahu nih, oh ternyata ada prodi pendidikan matematika di Universitas Harta Dharma yang mahasiswanya itu juga kreatif gitu, bikin konten sampai masuk ke FYP yang lain gitu. Benar. Terus kalau kamu kan udah lama nih ya bikin konten, bikin video, terus tantangan dari diri kamu sendiri tuh ada nggak sih, atau tantangan dari luar gitu? Kalau untuk tantangan itu menjaga komitmen sih menurutku, dan Susah itu ya? sangat susah sekali. Iya, memang menjaga komitmen itu susah sekali. Komitmen harus bangun pagi, terus membagi-bagi waktu untuk kegiatan lain, terus harus konsisten bikin video, gitu Edit. sih. Ngedit. Luar biasa. Terus kalau selain tentang komitmen, ada nggak sih tantangan lain yang menurut Yosep nih kayak, duh ini berat juga ya gitu? Mungkin kepercayaan diri. Kalau misalnya nih aku pergi ke mall, terus aku mau buat apa konten video day in my life itu, saya kan harus video gini Iya, kan. iya sih. Kan agak banyak orang malu ya, itu Iya, membutuhkan kepercayaan diri yang tinggi ya. Ya, bener itu. Oke, terus kalau di akun Yosep sendiri nih, kadang ada yang suka hate comment nggak sih? Kebetulan belum ada. Puji Belum. Tuhannya Puji belum Tuhan. ada. Puji Semoga Tuhan. tidak Jangan ada juga ya. Iya, benar. Harapannya sih nggak ada. Iya, terus kira-kira nih, kalau misalnya nanti seandainya tiba-tiba ada yang hate comment, kira-kira kamu menanggapinya gimana? Mungkin nggak aku tanggapin. Oke, jadi kayak bodo amat aja gitu ya? Bodo amat. Soalnya kalau misal ditanggepin kan pasti dianya juga semakin menjadi-jadi ya. Iya sih. Iya sih benar. Kayak dia malah seneng gitu nggak sih? Karena kamu terhasut gitu. Ya emang tujuannya hate comment tuh untuk menghasut gak sih? Jadi kayak, iya kayak mempengaruhi diri sendiri untuk Biar nggak iya, berkembang. betul. Oke, jadi kalau ada yang hate comment tuh dimin aja teman-teman, jangan digubris gitu ya, jadi biarin aja, kan mereka nggak tahu gimana kita gitu kan, kita yang menjalani gitu, jadi biarin aja kalau ada hate comment. Bener banget. Terus nih, Terus kamu kan suka bikin konten ya? Aku mau nantang dong. Bisa nggak kamu bikin konten yang berbau matematika? Kebetulan banget nih. aduh, apa nih Kan saya kan buat konten kelas nih. Iya. Nah, itu tuh rencananya tuh mau aku buat kayak tips and trick mengerjakan soal matematika. Tapi ini orang yang menjelaskan tuh dari teman-teman kelas saya. Oh iya. Jadi kalau misalnya NIM 4044 dulu yang membuat atau memberi tips and trick untuk mengerjakan soal. Terus kalau semisal udah, terus nanti NIM berikutnya 0645 yang membuat tips and trick mengerjakan soal tersebut. Oke, nah kan Yosep sendiri juga punya konten nih, kayak semacam podcast gitu kan sama nih kayak podcast prodi. Iya. Nah, kapan-kapan kita bisa ya collab untuk masuk ke podcastnya Yosep gitu. Jadi kan sekarang ini Yosep masuk ke podcastnya prodi pendidikan matematika nih. Bisa gantian. Nah, ya besok kita collab ya kapan-kapan ya. Dalam nama Tuhan Yesus. Aduh, kok dalam nama Tuhan Yesus Ya nih? kan semua kan di awal kita kan memang kalau menjalani kegiatan kan harus percaya kepada Tuhan. Kita harus bisa menjalani semua itu dengan Roh Kudus yang diberikan Tuhan. Tanggapan Yosep sendiri nih tentang konten di akun Instagramnya Prodi Pendidikan Matematika ini gimana sih? Kalau untuk menanggapi hal tersebut, kalian-lihat tuh semakin maju, semakin berkembang, semakin bisa memanfaatkan media-media platform yang
sudah ada gitu sih. Terutama ini ya YouTube. Diadakan podcast ini Iya. Agak typo ngomongnya. Diadakan podcast ini tuh semakin lebih memanfaatkan media YouTube, terus lebih bervariasi. Ya itu sih. Jadi bisa dikembangkan lagi ya nih apa namanya konten-konten selain di Instagram juga di YouTube-nya podcast YouTube-nya Prodi Pendidikan Matematika. Ya, gitu. selain podcast ada serba-serbi kampus loh. Waduh, sekalian promosi ya ini ya. Iya. Jangan lupa ditonton ya teman-teman ya. Tonton ya. Oke. Dari Yosep ada pertanyaan gak nih? Mungkin buat kita gitu. Iya. Cukup sih. Cukup ya. Oke, dari Helena. Cukup sih juga. Oke. Nah, mungkin pesan buat teman-teman semua yang menonton podcast ini nih. Oke, jadi kuliah di pendidikan matematika ini nggak cuma belajar tentang gimana menjadi guru, terus belajar matematika aja gitu. Nah, kita tuh juga bisa mengeksplor dunia luar gitu. Nah, salah satu contohnya ini nih, Yosep nih, ini kan jadi konten kreator juga gitu yang sering muncul di FYP TikTok gitu. Mungkin teman-teman juga sering lihat gitu wajahnya Yosep nih di TikTok. Oke. Terpampang jelas. Iya. Oke, mungkin udah nggak ada pertanyaan lagi nih. Oke. Jadi sekian podcast kali ini bersama kita. Jangan lupa like, comment, subscribe, and share. Sampai ketemu di podcast selanjutnya. Dadah. Dadah.